Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan saya di channel Untung Kurniawan. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, yaitu pada rangkaian listrik dinamis yang berhubungan tentang hambatan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja. Pada rangkaian listrik dinamis itu ada 3 macam. Ya, yang pertama di sini adalah rangkaian seri. Rangkaian seri. Kedua, paralel. Dan yang ketiga di sini adalah rangkaian campuran. Nah, di sini saya akan membedakan antara seri dan paralel. Jika kalian menemui rangkaian seri, ini yang seri, perbedaan dengan rangkaian paralel. Kalau seri, posisinya di sini adalah sejajar. Di sini R1, R2. Maka untuk mencari hambatannya, hambatan pengganti atau hambatan total di seri, di sini adalah RS sama dengan R1 ditambah dengan R2. Ini untuk yang seri. Nah, sedangkan untuk paralel bagaimana? Untuk paralel posisinya di sini adalah bercabang di atas dengan di bawah, atau di sini ada titik potong. Ya, kalau paralel ada titik potong yang menghubungkan R1 R2 di atas dan di bawah. Kalau seri ini tidak. Cara menghitungnya bagaimana? Kalau di sekolahan di sini bisa menggunakan 1/RP. Berarti artinya RP itu adalah rangkaian paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kalau ada 3 berarti ditambah 1/R3 serta seterusnya. Nah, kalau cuma ada 2 bagaimana? Kalau cuma ada 2 kita menggunakan cara langsung bisa. Berarti di sini RP sama dengan atas dengan bawah dikalikan R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah dengan R2. Ini untuk mencari rangkaian hambatan. Seri dijumlah, kalau paralel boleh menggunakan yang atas kalau yang di bawah boleh digunakan jika hanya ada 2 hambatan. Itu ciri pertama. Ciri kedua di sini nilai I. Nilai arus yang mengalir itu nilainya kalau di seri sama yang dilalui. Ya, jika di sini 5 ampere maka di sini 5 ampere juga 5 ampere. Artinya nilainya sama. Ya, nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I yang masuk. Nah, untuk yang ini berbeda. I-nya itu sama dengan ya I1 ditambah I2. Artinya bagaimana? Artinya di sini I1 tidak sama dengan I2. Tapi jika dijumlah I1 dengan I2 dijumlah, maka hasilnya sama. I-nya ini yang mana? Ini I masuk ya sama dengan I keluar. Berarti ini bercabang. Di sini masuk bercabang menjadi I1 dengan I2. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, nilai V. Tegangannya di sini V1 ditambah V2. Artinya di sini V1 tidak sama dengan V2. Tapi jika dijumlah nilainya nanti sama. Ya. Nah, untuk yang ini nilai V-nya itu sama. V1 sama dengan V2.
dikalikan. Jadi nilai di V1 di R1, V2 di R2 itu nilainya nanti sama. Untuk rangkaian listrik di sini ciri-cirinya perbedaan seri paralel. Nanti saya berikan contoh untuk penyelesaian beberapa hambatan jika nanti dirangkai secara seri paralel ataupun campuran. Oke, bisa disimak. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya tentang rangkaian listrik tadi. Yang kita bahas ini adalah dari cara pembahasan untuk penyelesaian di rangkaian listrik. Contoh soalnya saya buat sederhana. Contoh soalnya misalkan di sini R1 misalkan 2 ohm, R2 misalkan ini 3 ohm, R3 di sini misalkan 1 ohm. Yang diminta adalah hitunglah hambatan pengganti. Ya, kamu lihat dulu rangkaiannya di sini. Rangkaiannya apa? Seri, paralel, atau campuran. Nah, di sini ada kata hambatan pengganti. Ya, yang saya lingkar di sini hambatan pengganti. Artinya ini yang dicari adalah nilai R total. Berarti hambatan total. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya apa. Tadi sudah kalian pelajari rangkaian seri, paralel, dan campuran. Kalau rangkaian seri berarti posisinya adalah berjajar, maka dia di nomor 1, maka di sini termasuk rangkaian seri karena posisinya berjajar. Baik R1, R2, R3. Maka hambatan totalnya bagaimana? Sehingga R total sama juga nilainya R seri. Karena rangkaiannya cuma 1, ya. Rangkaian serinya di sini berarti cara menyelesaikannya bagaimana? Tinggal jumlah R1 tambah R2 ditambah R3. Tinggal dimasukkan R1 nya berapa? 2 ditambah R2 nya 3 ditambah 1. Sehingga 2 tambah 3 5, 5 tambah 1 nilainya 6. Ya, maka nilainya hasilnya ini dari ketiga rangkaian setelah dijadikan 1, maka nilainya 6 ohm. Dan ini termasuk rangkaian seri. Ya, sini ini yang pertama rangkaian seri. Tinggal dijumlah, ya. Lebih mudah, tinggal kalian teliti untuk penjumlahannya. Ini rangkaian seri yang pertama. Kalau misalkan yang kedua, saya hapus di sini. Masih sama yang ditanyakan, yaitu hambatan total. Contoh, kita buat 2. 1 di atas, 1 di bawah. Ini contoh yang paling mudah dulu. R1 nya misalkan ini 6 ohm, R2 nya misalkan ini 3 ohm. Ya, yang diminta adalah hitunglah hambatan total. Hambatan total berarti hambatan pengganti. Kita identifikasi. Nomor 2 termasuk rangkaian apa? Oh, di sini ada percabangan dan letaknya atas dan bawah. Maka di sini rangkaiannya termasuk pada rangkaian paralel. Nah, caranya bagaimana untuk merangkai paralel? Ada 2. Kalau cuma ada 2 hambatan, maka kita menggunakan cara langsung. Boleh. Berarti RP sama dengan atas dan bawah dikali R1 kali R2 dibagi atas dengan bawah dijumlah. R1 ditambah R2. Jadi R1 nya 6 dikali R2 nya 3 dibagi 6 ditambah 3. 6 kali 3 maka hasilnya 18. 6 tambah 3 hasilnya 9. Sehingga 18 bagi 9 dapatnya 2 ohm. Oke, jadi sehingga rangkaiannya
atau hambatan pengganti di sini totalnya 2 ohm setelah dirangkai menjadi 1, dan jenis ini termasuk rangkaian paralel. Ini cara langsung untuk 2 hambatan. Kalau misalkan kita menggunakan cara biasa seperti apakah hasilnya sama? Kita cek. Kalau misalkan menggunakan cara yang berarti seper RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. R1 nya berapa? 6. 1/6 ditambah 1/3. 6 dengan 3 KPK nya ya, penyebabnya disamakan, nilainya 6. 6 bagi 6 dapatnya 1 kalikan 1, 1. Terus ditambah 6 bagi 3 dapatnya 2, 2 kalikan 1 dapatnya 2. Hasilnya di sini 3/6. Karena ini masih 1/RP, yang ditanya RP maka dibalik. RP-nya menjadi 6/3. Maka 6/3 hasilnya adalah 2. Alias sama menggunakan cara yang atas, cara langsung. Ya, ini khusus untuk 2 hambatan. Jika misalkan 3 bagaimana? Misalkan 3 kamu menggunakan super RP. Ya, super RP. Kalau ada 10 berarti menggunakan super RP. Boleh. Apa bisa cara lain? Bisa. Cuman yang saya gunakan ada 2 ini saja terlebih dahulu supaya kalian lebih paham. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, misalkan seperti ini. Ya, ini saya hapus dulu. Contoh yang ketiga, misalkan saya punya rangkaian seperti ini. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ini R1, ini R2, ini R3. Titik A, titik B. Ya, R1 nya misalkan 2 ohm, R2 nya 3 ohm, R3 nya 1 ohm. Yang diminta adalah hitunglah hambatan total. Ya, maka kamu lihat bentuknya seperti persegi panjang. Maka rangkaian ini, ya rangkaian ini R1, R2, R3, ya di sini termasuk rangkaian apa? Rangkaian seri. Berarti kalau seri tinggal dijumlah, sehingga RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R1 nya 2, R2 nya 3, R3 nya 1, hasilnya 6. Ya, seperti ini. Ini contoh keempat. Contoh ketiga. Contoh terakhir, contoh keempat. Misalkan saya buat gabungan. Ya, ini contoh ketiga, saya hapus dulu. Yang diminta sama hambatan pengganti. Misalkan seperti ini, nomor 4. Ini R1 misalkan 4 ohm, R2 6 ohm, R3 ini misalkan 3 ohm. Yang diminta adalah hambatan total. Hambatan totalnya berapa? Nah, nomor 3 di sini berarti termasuk rangkaian apa? Seri, paralel, atau campuran. Maka kamu lihat posisinya. R1 tunggal, R2 dan R3 paralel, maka ini termasuk campuran. Yang dikerjakan yang mana dulu? Saran saya yang dikerjakan itu adalah lihat posisi gambar yang menunjukkan termasuk rangkaian seri atau paralel terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini cuma ada tunggal, di sini ada rangkaian paralel. Maka ini kerjakan dulu sehingga menjadi rangkaian paralel. Rangkaian paralel berarti tinggal atas dengan bawah dikali R2 kali R3 per R2 ditambah R3. Maka di sini hasilnya 6 kali 3 per 6 tambah 3.
18/9 ketemunya 2. Setelah menjadi 1, maka rangkaiannya seperti ini. Ya, R1 4, R paralel ketemunya 2. Nah, maka di sini sudah ketahuan rangkaiannya terakhir bentuknya apa? Yaitu seri. Nah, di sini berarti rangkaian seri tinggal dijumlah R1 tambah RP. R1-nya 4, RP-nya 2. Maka hasilnya 6. Nah, yang diminta hambatan total. Maka hambatan totalnya berapa nilainya? Yang terakhir, yang posisi terakhir ini. Jadi ketemunya 6 ohm. Ya, itu contoh soal dari penyelesaian hambatan rangkaian seri, paralel, dan campuran. Untuk yang paralel bisa menggunakan cara langsung yang sudah saya berikan ini, atau menggunakan seperboleh, hasilnya sama. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya, dan semoga bisa membantu untuk menyelesaikan cara di rangkaian seri ataupun paralel serta campuran. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di pembahasan triks dan trik dari soal di fisika atau di materi fisika. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.